Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Salam sejahtera. Saya nama Bu Farida ZP, guru ekonomi kelas 11 SMA Negeri 5 Metro. Pada pagi hari ini saya ucapkan selamat belajar, salam sehat selalu, dan selalu jaga prokes. Baiklah anak-anakku, Ibu akan memberikan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu KD 3.1 mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan, dan cara mengatasinya. Dan KD 4.1 menyajikan temuan permasalahan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya. Untuk pertemuan yang pertama, di sini dalam materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Ibu akan mengambil atau menjelaskan pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama, pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Mungkin anak-anak sudah mulai membaca wawasan masalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu dari kecil menjadi besar. Kemudian besar menghasilkan sesuatu. Itu di benak pemikiran kita. Kemudian pertumbuhan ekonomi dimaksud itu tumbuh kembangnya di bidang perekonomian. Atau bisa dimengerti dengan pengertian pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat berkembang. Berkembang itu maksudnya bertambah. Setiap barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah atau berkembang. Itulah dikatakan pengertian pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu adalah proses kenaikan GNP, Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto, atau GDP, Gross Domestic Product, atau PDB, Produk Domestik Bruto, atau pendapatan nasional, atau produksi nasional, atau output nasional dengan tidak disertai adanya perubahan lain. Perubahan lain itu mungkin masa sekarang, masa pandemi ya. Ini perekonomian jelas tidak bisa diukur ya. Karena situasi perekonomian atau apalagi mendunia ya. Kemudian pertumbuhan ini Ibu contohkan di sini asumsi dasar ekonomi antara RAPBN dan APBN. Apa itu RAPBN? Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2019, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 ini. 2020. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi dalam persentase 2019 5,3, kemudian APBN-nya 5,3. Inflasi dalam persentase 2019 3,5, APBN-nya 3,5 juga.
Kemudian nilai tukar rupiah terhadap US dollar, di sini RAPBN 2019 14.500, RAPBN 2020 sampai dengan 15.000. Nah, ini berarti ada pertambahan. Kemudian suku bunga, harga minyak per barel, lifting minyak per ribu per barel per hari, kemudian lifting gas per ribu per barel per hari, kemudian cost recovery per miliar US dollar, ini sama antara RAPBN 2019 dan RAPBN 2020. Ya. Ingat kembali, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses kenaikan GNP atau PNB atau GDP atau PDB atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional dengan tidak disertai adanya perubahan lain. Kemudian yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah beserta kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Di dalam teori pertumbuhan ekonomi, ini ada beberapa aliran. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik ini dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Di dalam aliran klasik, ini menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan penduduk. Hukum pertambahan hasil yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurun tingkat kegiatan ekonomi. Karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Sedangkan ekonomi mencapai tingkat perkembangan yang rendah sampai kondisi tidak berkembang atau stationary state. Nah, nanti kalian teori-teori Adam Smith apa, kemudian David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, itu masing-masing ada. Ibu hanya merangkum ya di sini bahwa di dalam aliran klasik menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, yang kedua, aliran yang kedua yaitu aliran neoklasik. Ya. Aliran neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung dari sektor faktor produksi, diantaranya modal, penduduk, dan teknologi. Atau dalam sistematisnya, pertambahan pendapatan ini sama dengan faktor pertambahan atau K, pertambahan L, dan pertambahan T. Maksudnya modal, penduduk, dan teknologi. L ini labor, yaitu penduduk. K ini kapital. Modal, labor, tenaga kerja atau penduduk, masyarakat. Kemudian T-nya ini teknologi. Sumbangan terpenting aliran neoklasik adalah menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penelitian empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari faktor produksi
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Persamaan tersebut kemudian dibuktikan secara empiris yang menunjukkan kesimpulan faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan tenaga kerja, melainkan kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Berarti bukan tambahnya tenaga kerja, tapi mahir. Nah, atau kepekaan atau kepakaran tenaga kerja. Jadi yang dicari sekarang bukan tenaga kerja yang banyak, ya, tetapi keahlian, skill atau pakar. Pakar itu ya ahli. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak menggunakan mesin atau teknologi. Untuk itu, anak-anak kalian sekarang harus belajar ya supaya menjadi tenaga kerja yang punya keahlian atau skill atau punya pakar, ahli dalam ilmu, ahli dalam memproduksi dan lain-lain. Ya, silakan mau ambil jurusan apa. Tapi yang jelas jangan ngambang, tapi harus punya keahlian. Nah, berikutnya yang ketiga, teori Schumpeter. Teori ini menekankan pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Berarti sekarang ini pengusaha berperan di dalam pembangunan ekonomi. Kenapa? Pengusaha bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menyediakan lapangan kerja untuk tenaga kerja. Untuk itu, kalau kalian mau jadi pengusaha, ya pengusaha yang benar, yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dan itu merupakan golongan yang terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Yang berikutnya, keempat, yaitu teori Harrod and Domar. Harrod and Domar menjelaskan dalam analisis pertumbuhan ekonomi teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan. Ekonomi yang tangguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan asumsi. 1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh. 2. Tabungan proporsional dengan pendapatan. 3. Rasio produksi modal tetap. 4. Perekonomian terdiri dari 2 sektor. Maksudnya 2 sektor ini, kata analisis Harrod-Domar menunjukkan dalam ekonomi 2 sektor, yaitu 1. Investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Yang kedua, pertambahan investasi akan meningkatkan pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Yang berikutnya, tadi yang pertama aliran neoklasik, sekarang aliran historis. Historis itu sejarah. Aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Di sini
dikemukakan oleh satu, Friedrich List. Kata Friedrich List, tahapan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari teknik produksi, yaitu masa berburu atau masa mengembara, masa beternak atau masa bertani, masa bertani atau masa kerajinan, masa industri, dan perniagaan. Nah, sekarang kita sudah di sini. Masa industri dan perniagaan. Perniagaan itu adalah perdagangan. Industri itu adalah pembuatan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Setelah jadi, diniagakan atau diperdagangkan. Yang kedua, kata Bruno Hilbrand, tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran barang. Masa pertukaran menukar secara innatural atau barter, barang dengan barang, yaitu masanya pertama masa tukar, menukar dengan perantara uang, masa tukar menukar dengan kredit. Kemudian yang ketiga, Althusser. Kata Althusser, tahap pertumbuhan ekonomi itu ditinjau dari jarak produsen kepada konsumen. Berarti rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Dunia itu sudah internasional ya. Mungkin kalau tertutup itu ya hubungannya untuk keluarga sendiri, produksinya dipakai untuk keluarga sendiri. Kemudian berkembang lagi untuk rumah tangga kota, lingkungan kota lainnya dari diri sendiri ke yang lain. Kemudian menambah lagi ke rumah tangga bangsa. Nah, sekarang ke rumah tangga dunia atau internasional. Maka nanti kita pelajari perdagangan internasional juga. Kemudian yang keempat, menurut Wiener Sombart, tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau menurut susunan organisasi, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, zaman perekonomian kapitalis. Kapitalis itu pertama kapitalis purba, kemudian berkembang menjadi madya, dan berkembang lagi raya dan akhir. Yang kelima, menurut W.W. Rostow, tahap pertumbuhan ekonomi yaitu masyarakat, tahap masyarakat tradisional, tahap prasarat lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan meningkat ke tahap masyarakat konsumsi tinggi. Kemudian tadi sudah kita pelajari pertumbuhan. Bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Diperhatikan, tingkat pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian. PDB, Produk Domestik Bruto, atau PNB, Produk Nasional Bruto, dengan harga konstan atau real, dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Contoh, ini keterangan tahun 2019 dan 2020. Jumlah itu lambangnya Q, harga P itu price, Q itu kuantitas. Kemudian PDB nominal. Nah, sekarang 2019 100, 2020 100, tidak ada peningkatan. Kemudian harga ada peningkatan. Tadinya 2019 100, 2020 menjadi 200. Berarti ini dikalikan 100 kali 100, 10.000. Kemudian tahun 2020, 100 kali 220.000. Nah, rumus pertumbuhan ekonomi tahun tertentu
yaitu PDB real T, ini tahun tertentu, kemudian PDB real O, itu tahun dasar, dibagi PDB real O dikali 100%. Nah, ini T itu tahun tertentu, O itu tahun dasar. Ya. T itu tahun tertentu, O itu tahun dasar atau tahun sebelumnya. Nah, berarti PNB real sama dengan PDB nominal dibagi PDB real O dikali 100%. Nah, sekarang contoh perhitungan pertumbuhan ekonomi. Berikut data PDB nominal dan indeks harganya dalam suatu negara X. Di sini keterangan tahun 2019 dan tahun 2020. PDB nominal dalam miliar. Itu ada tahun 2019 400, tahun 2020 600. Sedangkan indeks harganya dalam persentase 2019 100 dan 2020 125. Ini seumpamanya, perumpamaan. Maka PDB realnya berapa? Yaitu PDB nominal dibagi indeks harga dikali 100 sama dengan 400. Ini juga demikian. 600 dibagi 125 kali 100 sama dengan 480. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tahun tertentu, tadi sudah Ibu sampaikan rumusnya, PDB real T tahun tertentu dikurang PDB real O tahun dasar dibagi PDB real O dikali 100%. Sedangkan untuk mencari PDB realnya, yaitu PDB nominal dibagi indeks harga atau D faktor PNB dikali 100%. Nah, berdasarkan data tersebut di sini, tentukan pertumbuhan ekonomi dengan PDB real tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Berarti di sini PDB realnya ini ya. PDB realnya ini 480 dikurang tahun dasarnya 400 dibagi tahun dasar dikali 100. Berarti 80 dibagi 400 dikali 100 sama dengan 20%. Kemudian andaikan kita hitung dengan PDB nominal laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020, maka PDB nominal langsung saja. Ini kok ke sini. PDB nominal 600 dikurang 400 dibagi 400 tahun dasarnya dikali 100%. Jadi 200 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, itulah cara perhitungan pertumbuhan perekonomian nasional atau pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi kita lanjutkan yang akan datang. Sekian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.